kan institusi. Saya tidak mengatakan bahwa semua polisi itu bersih, jaksa bersih, hakim semua bersih. Kalau oknum kemungkinan tuh ada. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan media ya. Mungkin pernah saya sudah ulas juga tentang masalah ini ya. Jadi kita ambil dulu satu-satu ya untuk menjabarkan secara sistematis. Yang pertama tentang masalah pra-peradilan. Pra-peradilan itu adalah merupakan hak daripada terlapor atau pelapor. Itu hak. Dia untuk meminta kepastian hukum dan keadilan terhadap komposisi daripada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka. Tentunya dengan tujuan bahwa dia tidak merasa saya sebagai tersangka diajukan ke pengadilan melalui pra-peradilan. Itu dulu satu ya. Yang kedua, pada saat pengajuan pra-peradilan tersebut tentu kan perlu analisis. Perlu analisis daripada hakim pra-peradilan. Yang pasti hakim pra-peradilan di pengadilan akan menerima ya. Menerima pengaduan, permohonan daripada pra-peradilan daripada si terlapor tersebut. Nah, makanya disuratilah pihak kepolisian, khususnya Polri ataupun wilayah yang menangani kasus tersebut. Nah, sekarang kita menunggu pada pokok permasalahan bahwa sudah diundang kedua belah pihak. Ya. Diundang kedua belah pihak untuk mempertanggungjawabkan ataupun untuk mencari formula siapa sebenarnya yang benar. Apakah pra-peradilan dia benar, apa pra-peradilan tidak benar. Tentunya apakah penetapan tersangka itu sah secara hukum, atau memang penetapan tersangka itu cacat hukum. Itu dulu. Ya. Yang ketiga, pihak daripada tersangka menghadiri pra-peradilan. Itu sah secara hukum. Dan sudah berada di pengadilan. Yang jadi pokok masalah, sekarang pertanyaan masyarakat, kenapa penyidik dari Polres tersebut tidak hadir yang diwakili pihak Divkum Polda. Ingat loh ya, Divkum Polda. Karena itu akan dikuasakan kepada divisi hukum yang ada di Polda. Kalau di Polda disebutkan itu bak hukumnya. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih para penggawa yang menjadi kuasa hukum daripada penyidik ini tidak hadir? Tentunya penyidik ataupun yang menguasakan itu mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum. Ya. Pertimbangan-pertimbangan hukum untuk dapat menghadiri pada saat itu atau mempersiapkan segala formula yang berkaitan dengan pra-peradilan tersebut. Saya sudah pernah sampaikan, saya pernah mengajukan pra-peradilan kepada hakim pra-peradilan ya waktu di Jakarta Selatan. Kemudian penyidik yang menangani itu menunda, tidak menghadiri pra-peradilan tersebut. Tentunya pasti akan menyurati pihak pengadilan, menginformasikan, memberitahukan bahwa untuk saat ini kami belum bisa menghadiri pra-peradilan tersebut karena mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok materinya. Nah, itu kira-kira. Masyarakat, kenapa begitu? Apa takut? Dia bilang, enggak. Saya waktu itu pada saat tidak dihadiri oleh pihak penyidik yang saya laporkan, sah-sah saja. Itu kan kriteria hukum, itu kan koridor hukum. Yang penting bahwa dia tetap pada saatnya akan menghadiri pra-peradilan tersebut sesuai dengan etika prosedur yang berlaku. Karena ada ketentuannya apabila tidak menghadiri terus undangan daripada hakim pra-peradilan, beberapa kali bahwa dianggap bahwa itu gugur. Kan gitu. Tapi dengan menyurati pihak hakim, pihak pengadilan bahwa untuk sementara ini pada waktu yang telah ditentukan belum bisa menghadiri pra-peradilan tersebut karena mempersiapkan segala sesuatunya. Sehingga pada saat pra-peradilan berlangsung nanti, apa yang menjadi pokok masalah itu sudah ada tanggapan dan jawaban dari pihak yang dilaporkan.
Tapi kan ada yang mengagetkan Bang saat momen pra-peradilan itu berjalan. Hakim sendiri tidak ada kepentingan. Kedua, hakim juga berbicara bahwa sangat disayangkan karena ini waktu, jarak, ya kan. Terus ketiga, di pra-peradilan itu, ya kan, bahwa ada dugaan untuk meyakinkan P21 dengan ketidakdatangan dia. Gimana Bang? Abang melihat? Hakim menyatakan bahwa sangat disayangkan itu hak daripada hakim tersebut. Saya tidak mau ngejas, tidak mau mempetakompli apa yang menjadi kewenangan hakim. Itu menurut dia seperti itu ya silakan saja karena dia yang menangani kasus tersebut. Tapi kepentingan hukum juga dari pihak kuasa hukum daripada penyidik juga punya kepentingan juga. Yang penting dia tetap mengikuti etika prosedur hukum untuk menghadiri pra peradilan. Kapan waktunya kita tentukan. Dia pasti akan memberitahukan. Kalau hakim mengundang kembali, pasti akan mereka datangi, kan gitu. Kalau dikatakan untuk mengulur waktu itu silakan saja, ya. Itu menurut hemat saya itu sah-sah saja. Kan namanya netizen, namanya kuasa hukum akan mengeluarkan segala macam pendapat untuk mempetakompli bahwa dia yang benar. Yang benar itu adalah hukum. Jangan paksa penyidik, jangan paksa kuasa hukum mengikuti alur pikirmu. Tapi kalau memang mereka berpendapat begitu, silakan. Nanti pra-peradilan di sidang tersebut akan membuktikan apakah penetapan tersangka tersebut sah atau tidak sah. Kalau seandainya sah, ya lanjut. Kalau dikatakan tidak sah, ya gugur. Tanggal 1 besok kan sidang kedua Bang. Apa melihat dari kacamata hukum dan mantan penyidik Mabes Polri? Seandainya ada dugaan tidak datang di sidang kedua itu, gimana Bang? Menurut hemat saya, seyogianya, sebaiknya, untuk mendapatkan kepastian hukum daripada masyarakat, kuasa hukum dari Polda tersebut harus hadir. Harus hadir. Sehingga masyarakat tidak bersangka tentang proses ini. Kalau menunda sekali, dua kali, tiga kali, kan seolah-olah kan mengabaikan proses hukum yang berlaku. Saya berbicara ini equal ya. Apa adanya saya netral, saya berharap juga pada saat ketika undangan yang kedua kalinya, saya berharap bahwa yang dilaporkan yaitu masalah penyidik tersebut dengan kuasa hukumnya dari pihak Polda, Binkum Polda itu hadir. Hadir sehingga sidang pra-peradilan bisa dimulai. Nanti mari sama-sama kita adu bukti, adu data, adu fakta, adu undang-undang yang mengikat dan lain sebagainya. Silakan. Itu dikeluarkan nanti tentunya hakim akan menilai apakah menghadirkan saksi ahli, saksi, ataupun apapun dia yang berkaitan dengan proses materi pra-peradilan. Nah, nanti tentunya dalam proses tersebut berjalan nanti hakim tunggal akan menilai, dia akan memutuskan karena dia punya hak prerogatif untuk memutuskan itu. Nah, jadi harapan saya tentunya seperti harapan masyarakat juga hadirilah. Nggak usah menunda itu. Tentu kan kurun waktu atau menunda ini kan sudah bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi proses pra-peradilan untuk berikutnya. Kan kita bicara nanti kan ini kasus berjalannya sudah hampir 20 hari PG ditangkap. Penetapan tersangka kan juga tepat pada saat rilis itu. Kenapa proses dalam 20 hari ini kan harus mereka sudah siap Bang. Dan juga harus pra-peradilan harus datang Bang secara analisanya harus gitu. Abang menanggapinya gimana? Itu kan menurut netizen. Emangnya membuat berita acara pemeriksaan itu supaya lengkap tuh segampang membalikkan telapak tangan? Enggak lah, saya kan mantan penyidik. Tentu banyak proses-proses BAP yang harus disiapkan, alat bukti yang harus disiapkan, saksi yang harus disiapkan untuk menguatkan BAP tersebut bisa untuk dilimpahkan ke JPU dan mendapatkan bukti P21. Jadi kalau asal serampakan ngetik-ngetik ya 2 hari juga selesai. Tapi tentunya BAP ini harus mempunyai bobot nilai untuk bisa dilimpahkan ke JPU beserta dengan barang bukti yang ada, saksi-saksi yang lengkap. Berikut dengan tersangkanya. Nah, tinggal kita lihat apakah JPU menilai BAP yang diajukan oleh pihak penyidik itu lengkap atau tidak. Kalau saya tidak lengkap, saya yakin pasti P19. Pasti P19. Nah, kalau lengkap ya
pasti P21 penyerahan tahap 2. Jangan pula kita berbicara tentang itu sudah ada permainan antara JPU dengan penyidik. Ini salah lagi gitu kan. Ini yang nggak benar. Saya katakan siapa lagi yang harus kita percaya kalau tidak hukum yang berlaku di Indonesia. Kita hidup di Indonesia. Kepolisian apakah semuanya nggak benar? Terus nggak usah ada polisi lagi. Apa jaksa semua nggak benar? Nggak usah lagi ada jaksa. Apa hakim semua nggak benar? Nggak usah ada hakim lagi. Nggak usah lagi ada criminal justice system tadi. Kalau ada oknum-oknum melakukan itu oknum. Ingat loh, bukan institusi. Saya tidak mengatakan bahwa semua polisi itu bersih. Jaksa bersih, hakim semua bersih. Kalau oknum kemungkinan itu ada. Nah, mari kita berpikir lurus, jernih untuk mendudukkan pokok permasalahan sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik. Ingat baik-baik, ya. Ada yang mengatakan bahwa udah nggak usah bubarkan aja polisi. Itu kan sudah emosional. Nggak usah ditanggapi lah. Negara tidak akan bisa berdiri. Ya, negara tidak akan bisa berdiri tanpa ada wilayah pemerintahan, tentara dan polisi. Jadi kalau ngomong seperti gitu ya sudahlah, itu mungkin lagi emosi atau gimana kan. Tapi suatu ketika, percaya dengan saya, kau pasti butuh polisi. Omong kosong. Di saat kau kemalingan, nanti saat kau digebukin orang, pasti kau teriaknya polisi. Nggak mungkin kau teriak ke Hansip. Di saat kau kemalingan, digebukin ataupun dibunuh orang, pasti kau lapornya polisi. Kemarin kan juga dari tim paksa dari salah satu pengacara PGI dan diwakili sama Edi Mulyadi ke Mabes Polri membawa saksi-saksi pemalsuan saat BAP itu RT. Abang melihatnya gimana? Emang itu proses dijalanin apa? Ya, namanya setiap warga masyarakat mempunyai hak dan macam-macam lah gitu ya. Ada yang membawa segala macam. Saya merasa tim pencari fakta independen, tapi kan di mata hukum tidak berlaku. Tim independen harus berdasarkan undang-undang. Harus institusi tertentu ataupun penguasa tertentu yang mengeluarkan contoh presiden menyetujui dilakukan tim independen yang terdiri dari masyarakat, pemerintah, dan lain sebagainya. Tapi kalau tim independen sendiri mau melakukan itu, dasarnya apa? Nanti tim independen ini, independen itu, dengan pola pikir masing-masing. Gitu loh. Kalau Deddy Mulyadi melakukan itu, ya saya rasa dia sebagai warga masyarakat, ya kita juga nggak usah alergi lah. Datang menyuarakan suara masyarakat, kenapa sih? Nggak apa-apa kok. Ya mungkin formula itu bisa ditangkap oleh penyidik untuk menguatkan bukti-bukti yang lain. Jadi jangan usah cari muka segala macam, nggak usah, udahlah. Itu kan warga masyarakat punya hak masing-masing. Ingat kebebasan berpendapat. Jadi nggak usah alergi. Penyidik juga nggak usah alergi, Polri nggak usah alergi. Anggap aja itu sebagai muatan-muatan untuk menguatkan proses ini lebih cepat, lebih bagus. Cara proses lebih cepat. Tapi salah satu pengacara dari PGI sendiri kemarin minta bantuan untuk konsultasi ke Menkumham. Gimana Bang melihatnya? Mau ke Menkumham, ada lagi katanya mau ke Kejaksaan Agung lah, mau ke Menko Polhukam lah, mau ke Presiden lah. Itu silakan-silakan saja, tapi yang ada relevansinya. Sekarang berbicara masalah proses penyidikan ke Kumham ngapain? Karena kan dia bilang itu kan masih naungan kepolisian, aparat masih naungan Menkumham. Salah. Yang bilang siapa? Emang polisi dibawa ke Kumham? Terus bisa intervensi ke Kumham? Dari Kumham ke polisi salah besar. Ya. Kejaksaan Agung berdiri sendiri. Kepolisian berdiri sendiri. Kehakiman berdiri sendiri. Nggak ada kewenangan Kumham itu untuk intervensi. Kumham hanya mempunyai kewenangan pada saat vonis telah terjadi. Para terpidana itu jadi narapidana diserahkan ke lapas, itu baru kewenangan Kumham. Jadi jangan salah makan obat gitu loh. Jadi nggak tahu proses, tapi lapornya nanti lama-lama lapornya kemana lagi nanti nih. Ya udahlah,
serahkan saja. Kalau presiden masih ada relevansinya. Ke Polhukam masih ada relevansinya. Tapi kelapor ke Kejaksaan Agung tentang penyidikan apa hubungannya? Itu kan domain masing-masing. Presiden saja pun pada saat diinformasikan, dia hanya bisa berbicara, Kapolri segera tuntaskan, berikan kepastian hukum ke masyarakat. Transparan. Segera diselesaikan. Cuma itu perintah presiden. Nggak boleh presiden kan hentikan penyidikan. Nggak bisa. Karena proses penyidikan itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi presiden nggak bisa mengamputasi undang-undang. Apalagi Kapolri. Walaupun bawahannya, hentikan dulu penyidikan. Nggak bisa. Karena penyidikan itu adalah daripada penyidik. Kalau penyidiknya salah, turunkan propam. Lakukan penyidikan. Kalau memang terbukti salah, berikan sanksi seberat-beratnya. Dan saya kan netral ngomongnya, apa adanya aja. Tapi harapan Bang di tanggal besok untuk abang penegak hukum juga dalam kasus dengan melihatnya. Harapannya apa Bang? Loh, harapan saya berikan keadilan kepada masyarakat. Paling penting. Kalau memang dia tidak terbukti, nyatakanlah dia tidak terbukti. Kalau memang dia terbukti, jangan kita a priori. Karena pembuktian di pengadilan itu berdasarkan data, fakta, kriteria hukum, dan dilindungi undang-undang semua. Menggunakan undang-undang di dalam menerapkan sah atau tidaknya pra-peradilan itu, penetapan tersangkanya sah atau tidak, itu nanti hakim. Hakim tunggal akan menentukan. Hakim tunggal tidak boleh diintervensi. Tetapi tetap di bawah pengawasan daripada Mahkamah Agung. Pasti akan turun nanti timnya itu untuk mengawasi proses pra-peradilan tersebut. Apakah betul-betul adil atau tidak. Saya berharap berikan keputusan yang seadil-adilnya kepada masyarakat, berikan penjernihan hukum kepada masyarakat bahwa prosesnya seperti ini. Katakanlah salah kalau salah, katakanlah benar kalau benar. Tapi kalau sudah benar berdasarkan hukum, jangan dicari cara lagi masalah mengatakan itu salah. Kalau nanti prosesnya berjalan sampai ke pengadilan, kalau diputuskan memang divonis, nah, masih ada salurannya. Ajukan PK. Tinggal PK kan nanti diperiksa semua berkas perkaranya. Tinggal PK mengatakan dikabulkan atau tidak dikabulkan. Dikabulkan, bisa kita menuntut material maupun immaterial. Materialnya itu adalah pengembalian nama baik. Immaterialnya bisa menuntut ganti rugi.